Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sariyah, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 12 menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan strategi talk mistik pada materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di SMK Negeri 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa KM-nya? Baik, nih boleh minta tolong disiapkan? Kita siap berdoa dalam hati. Mulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita berdiri sebentar. Kita selanjutnya saya akan cek dulu kehadirannya. Andini Safitri, oke. Astri, ada. Cinta, Dewi, ada. Dwi, ada. Nuryani, ada. Wardia, Yeni, baik, hadir semua ya. Terima kasih. Selanjutnya anak-anak, di pertemuan lalu, kita sudah belajar tentang hak asasi manusia. Nah, sekarang kita akan kaitkan dengan hak asasi warga negara. Apakah sama ataukah berbeda hak asasi manusia dengan hak asasi warga negara? Nanti kalian bisa mengetahui. Tentu saja sebelum itu saya akan menyampaikan sebuah motivasi. Tolong dibacakan. Ya, silakan berdiri. Baik. Sebagai warga negara, hak adalah cahaya yang menerangi kebebasan kita, dan kewajiban adalah tonggak yang menjaga pondasi kemakmuran bersama. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasar? Ini adalah hal yang mesti kalian capai. Apa saja? Ada dua hal di sini. Boleh minta tolong. Neng, boleh minta tolong dibacakan. Berdiri aja. Silakan. Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, betul sekali. Jadi nanti kalian akan menganalisis ya nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus. Oh, nanti akan ada kasus-kasus tentang apa? Tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Baik, 3.1. Sekarang 4.1. Boleh Ibu minta tolong? Ya, silakan. Boleh berdiri, dibacakan. Menyaji hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Neng. Nah, nanti di 4.1 ini kalian akan menyaji apa? Analisis. Ya, analisis tentang nilai-nilai Pancasila terkait kasus dan pengingkarannya. Ya, pelanggaran haknya dan pengingkaran kewajibannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui literatur digital, peserta didik dapat mengidentifikasi hak, ya, hakikat hak dan juga kewajiban sebagai warga negara dengan baik. Nanti saya akan sajikan sebuah literatur digital, ya.
scan QR. Nanti kalian akan scan QR, di sana nanti ada tulisan atau ada buku tentang pengingkaran hak dan kewajiban ya warga negara. Selanjutnya, melalui literatur digital, peserta didik dapat menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis, tentunya dengan tepat. Kita waktu itu mungkin udah pernah belajar ya 3 nilai ini, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Nilai dasar itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila terakhir atau sampai sila kelima. Kalau nilai instrumental apa? Penjabaran dari nilai dasar. Kalau nilai praksis, dia merupakan perwujudan dari nilai dasar dan instrumental atau praktiknya. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti kalian akan ada diskusi kelompok ya. Peserta didik dapat menalar hasil analisis mengenai hak dan kewajiban warga negara dengan baik dan benar, tentunya sesuai dengan Pancasila. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan atau menyaji hasil analisis mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, coba paham gak ilustrasinya? Yang di sebelah kiri kalian berarti yang ini ya. Ini orang lagi ngapain ceritanya? Lagi belajar. Yang ini lagi bekerja, begitu ya. Nah, yang di sampingnya lagi ngapain? Poya-poya, dapat uang atau gajian, begitu ya. Selanjutnya, nah ini punya flipping book yang tadi ibu bilang. Boleh dibuka handphonenya, diambil, di scan. Dari sana bisa. Silakan dibuka. Scan QR-nya, boleh? Bisa? Baik, sudah dibaca semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah dibaca dipelajari, kita masuk ke langkah berikutnya yaitu talking stick. Di sini ibu punya sebuah tongkat. Di dalam tongkat ini ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti kita akan mempraktikkan permainan talking stick namanya. Ya, kalian nanti akan berhitung dari 1 sampai seterusnya. Nah, nanti kalian mengingatkan nomor yang kalian sebutkan. Ya, nah nanti ibu menyebut satu nomor. Nomor yang ibu sebut harus memanggil nomor lain. Bukan nomor dia, tapi nomor lain. Nanti nomor lain yang disebut harus menyebut nomor lain lagi. Menyebut nomor lain lagi, begitu ya. Nanti yang jawabnya lambat, ya, yang responnya slow atau slow respon, dia harus menjawab pertanyaan dari tongkat ini. Sampai sini paham? Paham. Baik, kalau paham kita coba ya. Mau dari kanan, dari kiri? Kanan ibu apa kanan kalian? Kanan kamu ya, oke. Dari sini ya, siap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Baik, ada 22 berarti ya. Siap ini, kita mulai? Iya, baik. Saya akan sebutkan nomor secara acak. Nanti kalian langsung sebutkan nomor. Nomor 21. 3, 5, 7, 8, 9. Boleh. Mio, silakan berdiri Mio. Baik, boleh jawab pertanyaan dari ibu. Pertanyaannya adalah yang pertama. Gampang banget ini kalau membaca tadi pasti bisa. Apa yang dimaksud dengan hak warga negara? Hak warga negara adalah hak
adalah sesuatu yang didapatkan setelah warga tersebut melakukan kewajibannya. Betul atau tidak? Kasih tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, karena tadi Miu sudah jawab pertanyaan, berarti akan dimulai dari Miu. Miu nomor berapa tadi? Nomor 7 apa 8 tadi Miu? Miu 7. Nomor 7 disilang, nggak boleh disebut. Miu boleh sebut satu nomor. 2, 4, 1, 3, 5, 8, 9. Nah, baik. Ya, boleh berdiri. Baik. Boleh berdiri. Silakan. Baik, nomor 2 pertanyaannya yaitu, apakah hak asasi manusia dengan hak asasi warga negara sama? Berbeda. Berbeda. Baik, ada yang tahu perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak asasi warga negara? Baik, kita rahayu. Boleh kita rahayu? Dipegang? Sebentar. Ya, apa perbedaan antara hak asasi manusia dan hak asasi warga negara? Perbedaannya status kewarganegaraannya. Betul sekali, kasih tepuk tangan. Ya, dari status kewarganegaraan. Kita lanjut lagi. Kita nomor berapa, Neng? 5, 8. Nah, sekarang masih sama. Tapi sudah ada 3 nomor yang nggak boleh disebut. Nomor 5, 8, dan 9. Nomor 5, 7, dan 8. Maaf. 5, 7, dan 8. Baik, siap? Baik, Gita. Boleh sebut satu nomor, kecuali nomor kamu dan nomor yang tadi ya. Dan ingat, tidak boleh menyebut nomor sebelumnya dan nomor setelah. Silakan berdiri. Nomor 20. Hak yang dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut juga sebagai hak apa? Hak manusia. Hak manusia. Ada yang mau memberi masukan mungkin? Miu, boleh Miu. Hak apa Miu? Hak konstitusional. Betul sekali, kasih tepuk tangan anak-anak. Ya, hak itu ada 2, ada hak asasi hukum dan hak asasi konstitusional. Nah, itu namanya hak warga negara. Karena Miu yang bisa jawab, berarti Miu yang nyebut nomor ya. Baik, silakan Miu. Boleh, sebut lagi nomornya. 9. 20 udah. 20 udah. Baik. Oke. Fauzia, boleh. Fauzia nomor 4. Berikan contoh pengamalan nilai dasar ya dari sila ketiga. Menempati kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Betul sekali, kasih tepuk tangan. Baik, selanjutnya yaitu saya akan membentuk kalian ke dalam kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi mengenai hal-hal yang akan dimuat di dalam sini. Baik, nanti silakan berkelompok. Kelompok 1 ada Agung, ada Ahmad Termuji, Andini, Anissa, Astrid, Cinta, Dewi, Dwi, Pustep. Kelompok 4 ada Siti Ajija, Siti Mariam, Siti Nur Halimah, Siti Fauzia, Siti Ropiah, Sri Mulyani, Sugeng, Wardiah, dan Yeni. Silakan duduknya berkelompok. Baik, di sini Ibu memiliki LKPD. LKPDI itu artinya elektronik LKPD. Jadi kalian nanti mengisi LKPD-nya melalui LKPD online, ya. Gimana caranya? Baik, nanti saya coba tunjukkan. Ya, coba nanti kalian scan. Tapi sebelum kalian scan, saya tunjukkan dulu cara mengisinya. Nah, terlihat? Baik ya, di sini ada LKPD atau elektronik LKPD. Nah, di sini posternya, kalian bukan isi di sininya, tapi nanti di halaman berikutnya ada ruangnya, ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya, tapi nanti saya review kembali di halaman berikutnya. Kalian cukup klik berikutnya. Di sini sudah ada petunjuk pengisiannya. Kemudian setelah itu baru deh diisi pertanyaan dan analisisnya. Judul beritanya apa? Hak yang dilanggarnya apa? Upaya penyelesaiannya apa? Bu, bikin kayak gini di mana bisa kalian bikin di Canva? Kalian bisa ikut Canva collaboration, bisa kan ya?
Iya, buka Canva-nya, bagikan, kemudian tautan linknya dibagikan ke teman-temannya, kalian bisa berkolaborasi di Canva di situ. Nah, ini silakan di-scan. Baik, anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai kita akan melakukan kegiatan presentasi. Nah, tentunya urutan tampilnya nanti saya akan menekan word of names ya, untuk mengetahui siapa dulu yang akan tampil. Baik, saya tekan dulu. Coba, ya nggak bunyi ya. Kelompok? Sudah. Baik, sudah siap ya? Kelompok 3, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman. Apa kabar? Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pelanggaran hak warga negara. Saya Wardia sebagai moderator dan ini teman saya ada Miu Eriska Melati, ada Siti Fauzia dan Dewi Ratna Komala. Kasus yang kami angkat sebagai contoh adalah kasus perundungan siswa. Pihak sekolah menengah atas negeri di Sragen, Jawa Tengah dipanggil ke kantor polisi pada Selasa 15 November setelah muncul laporan perundungan terhadap seorang pelajar putri yang diduga dipaksa menggunakan jilbab. Pelajar berinisial S itu menurut orang tuanya mengalami susah tidur dan hilang nafsu makan karena kasus tersebut. Kasus ini menambah panjang daftar pemaksaan jilbab serta pelarangan jilbab di institusi pendidikan yang disebut Lies Markus selaku cendekiawan Islam sebagai sama-sama pelanggaran hak asasi manusia. Hak yang dilanggar, Pasal 29 ayat 2 tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Upaya penyelesaian yang bisa dilakukan ialah mengoptimalkan pendidikan dan sosialisasi tentang kewajiban warga negara di masyarakat dan meningkatkan pengawasan sesama warga negara. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, silakan Mbak. Boleh berdiri, silakan sebutkan namanya dan juga dari kelompok mana ya. Saya Rosida dari kelompok 4 ingin menanyakan apa penyebab pelanggaran tersebut. Baik, silakan dijawab. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Baik, tepuk tangan dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 2.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang berjudul Tawuran Pelajar Karawang. Saya sebagai moderator Gita Rahayu dengan teman-teman saya Dwi, Yeni, Evi, Lala, Andin, dan Agung. Seorang pelajar SMP berinisial KS, 14 tahun, meninggal dunia terkena luka bacokan usai tawuran di Jalan Raya Kutagando, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang pada Jumat tanggal 11 bulan 8 2023. Hak yang dilanggar adalah tidak ikut dalam pembelaan negara. Tindakan ini mengingkari kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, pelajar yang tidak serius dalam melaksanakan tugas dan kewajiban atau seseorang yang melakukan tindakan memecah belah bangsa karena tawuran merupakan tindakan memecah belah bangsa. Bunyi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan berwajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Cara mengatasinya, mengoptimalkan pendidikan dan sosialisasi tentang kewajiban warga negara di sekolah. Segala kewajiban harus mulai diajarkan sejak dini di sekolah. Menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tidak diskriminatif. Sanksi harus berlaku kepada semua lapisan masyarakat yang melakukan pelanggaran. Silakan dibuka sesi tanya jawabnya. Ada yang ditanyakan? Saya Dewi Ratna Komala dari kelompok 3 ingin bertanya, apa terjadinya penyebab dari tawuran tersebut? Nya adalah konflik antar siswa dan rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik, kasih tepuk tangan anak-anak, bagus sekali jawabannya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 tampil. Halo semuanya, saya Nur Atika Silvia Sari dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Saya sebagai moderator dan ini teman saya ada Indah, Sheila, Siti, Nur, dan Sri. Seorang wanita pemilik salon di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ditemukan tewas di tempat salonnya. Wanita berinisial SA itu diduga dibunuh pria yang merupakan pedagang soto di ruko sebelah salon milik korban. Motif sakit hati karena ada pelanggan salon yang tidak boleh makan dan minum di tempat jualannya. Pelanggaran yang dilakukan melanggar hak asasi manusia. Tindakan ini mengingkari kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Misalnya membunuh orang lain. Bunyi pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyebab sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun secara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Cara mengatasinya, mengoptimalkan pendidikan dan sosialisasi tentang kewajiban warga negara di sekolah. Segala kewajiban harus mulai diajarkan sejak dini di sekolah. Ada yang ingin bertanya? Baik, kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Saya Siti Mariam dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa motif pelaku melakukan pembunuhan? Sakit hati karena ada pelanggan salon yang tidak boleh makan dan minum di tempat jualannya. Oke, betul tidak? Kasih tepuk tangan dulu. Baik, saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, langsung berarti kelompok 4 silakan tampil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Natasha dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kasus pelanggaran hak warga negara. Perkenalkan, nama saya Cinta Natasha. Terus di sini ada Sri, Ajijah, Sekar, Mariam, dan Rosidah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua menilai tindakan kekerasan yang dilakukan dua oknum polisi militer TNI Angkatan Udara terhadap seorang warga Papua bernama Stephen merupakan bentuk pelanggaran HAM. Hal itu merupakan kesimpulan dari teman tim pemantauan Komnas HAM Papua atas insiden yang terjadi pada 26 Juli 2021 lalu. Pelanggaran yang dilakukan peristiwa itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak atas rasa aman dengan pasal yang dilanggar, yaitu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Cara mengatasinya: 1. Meningkatkan pengawasan sesama warga negara. Ini dilakukan terutama untuk mengatasi dan mencegah kasus pengingkaran kewajiban warga negara karena penyalahgunaan kekuasaan. 2. Menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tidak diskriminatif. Sanksi harus berlaku kepada semua lapisan masyarakat yang melakukan pelanggaran. Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Saya Wardiah dari kelompok 3 ingin bertanya, apa penyebab penyalahgunaan kekuasaan? Penyalahgunaan kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk kekuasaan lain terdapat pada masyarakat. Setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya penyelenggaraan hak yang kewajiban warga negara. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan ini. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menutup presentasi yang sangat bagus ya. Berarti kalian semua sudah paham apa itu hak, apa itu kewajiban, bagaimana itu haknya bisa dilanggar, dan bagaimana kewajibannya diingkari. Tadi kalian sudah mengetahui ya, apa itu hak asasi manusia, apa itu hak warga negara, apa itu kewajiban, apa itu pengingkaran kewajiban. Kemudian pasal-pasalnya juga tadi sudah diperlihatkan. Nah, sekarang saya mau mencari tahu seberapa paham kalian tentang hak-hak tersebut. Silakan dikeluarkan kembali handphonenya, di-scan QR-nya, di situ ada post-test, silakan dikerjakan ya. Silakan. Kalau sudah, boleh handphonenya disimpan kembali. Gimana soalnya, gampang? Bisa lah ya, 100 lah ya. Lumayan, oke. Tadi kita sudah belajar tentang pengingkaran kewajiban, tentang pelanggaran hak ya. Ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Baik, Miu boleh berdiri Miu, silakan. Jadi kesimpulan yang didapat dari pembelajaran hari ini adalah bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah
dua hal yang saling berkaitan. Hak sendiri berarti segala sesuatu yang didapat oleh warga negara setelah dia melakukan kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik. Bagus sekali. Terima kasih, bagus sekali. Oke. Dari pembelajaran hari ini kira-kira gimana perasaan kalian? Senang. Satu dong, satu orang. Siapa yang mau? Hari ini cukup asik, seru, dan senang bisa belajar hal baru. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Cukup itu aja? Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Saya bersyukur kalau kalian merasa senang, merasa asik, begitu ya. Alhamdulillah, berarti ke depan ya saya juga tetap harus meningkatkan kredibilitas saya, kompetensi saya dalam pendidikan. Tentunya apa? Biar kalian menjadi generasi golden. Apa kalian kan penerus bangsa? Jadi kalau kalian cerdas, kalian pinter, insya Allah bangsa ini makin lama makin maju. Ya, baik, pembelajaran kita selesai. Minta tolong KM-nya ya untuk dipimpin berdoa ya. Silakan. Kita siap, doa dalam hati, mulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.